Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, ini masih ada saja yang mempermasalahkan membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Masih aja ada orang yang mengatakan bahwa membaca doa kunut di dalam sholat subuh nggak ada dalilnya, itu adalah perbuatan bid'ah. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah perkara klasik dari dahulu diperdebatkan. Ya sudahlah. Mau kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan. Semuanya memiliki dalil. Dari dulu para ulama itu sudah berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu mengatakan bahwa doa kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Sementara mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu mengatakan bahwa membaca kunut di dalam sholat subuh itu tidak disunnahkan. Jadi sudah jelas berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan sunnah membaca doa kunut dalam sholat subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan tidak disunnahkan. Jadi dari dahulu para ulama berbeda pendapat, tapi sampai sekarang masih diperdebatkan. Orang yang kunut dipersalahkan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut mazhab Syafi'i, kunut itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Dalilnya apa? Dalil dianjurkan membaca kunut dalam sholat subuh. Di antaranya yaitu ada hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Marawa Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min salati as-subhi fi ar-rak'ati ats-tsaniyati fayad'u bi hadzal du'a'i Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait ila akhirih. Jadi ada sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, kemudian juga Al-Baihaqi dalam Sunan As-Sugranya, kemudian At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, yang artinya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku dari sholat subuh pada rakaat yang kedua, Rasulullah SAW membaca doa Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Kemudian ada lagi hadis Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu membaca doa kunut di dalam salat subuh sampai ia berpisah dengan dunia. Artinya sampai dia wafat, ketika salat subuh beliau senantiasa membaca doa kunut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Abdul Razak dalam kitab musannadnya, Daruqutni dalam sunannya, kemudian juga Al-Hakim dalam kitab Arba'innya, dan Al-Hakim mengatakan hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis sahih wa rawatuhu kulluhum thiqatun, dan para perawinya hadis ini semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian Anas bin Malik juga ditanya, al-qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, membaca doa kunut dalam salat subuh? Apa jawab Anas? Qala na'am, yo, kata Anas. Faqila lahu qabla ar-ruku' am ba'da ar-ruku'. Lalu Anas ditanya lagi, Rasulullah kapan dia membaca kunut, setelah ruku atau sebelum ruku? Qala ba'da ar-ruku'. Lalu Anas menjawab ba'da ar-ruku'. Artinya Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam salat subuh setelah beliau ruku. Kemudian lagi ada dalilnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahi ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sekitar 5.374 hadis sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, wallahi demi Allah, ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang yang paling dekat di antara kalian salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah ini mengatakan dia ini senantiasa salat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Hurairah yaqnutu fi raq'atil akhirati min salatis subhi ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah wa yad'u lil mu'minin wal mu'minat wa yal'anul kuffar. Dan Abu Hurairah ini tadi sudah disampaikan, beliau adalah orang yang senantiasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini di dalam salat subuh setelah bangun dari rukuk rakaat yang kedua selalu membaca doa kunut. Ini sahabat Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam As-Sunan As-Sughra. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bahwa membaca doa kunut itu disunahkan dalam salat subuh. Kemudian juga ada lagi dari An Abdullah bin Abbas, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunuti min salatis subhi. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa yang kami baca ketika salat subuh, yaitu doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, dan seterusnya. Ini kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengajar kami doa kunut ketika sembahyang subuh. Kemudian juga ada hadis lain lagi. Karena idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i min salati subhi fi rak'ati tsaniyati yarfa'u yadayhi wa yad'u bi hadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, bahwasanya dan juga diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku salat subuh pada rakaat yang kedua, beliau menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, membaca doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa kunut itu ada dalilnya, dan yang mengatakan kunut subuh itu merupakan sunnah muakkadah, dianjurkan, adalah mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i mengatakan jika ada orang yang lupa membaca doa kunut di dalam sholat subuh, maka dianjurkan bagi orang itu untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, jadi jelas ya, tidak usah kita ributkan lagi apakah orang itu sholat subuh membaca kunut, apakah enggak usah kita ributkan. Yang penting mereka tetap sholat. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Semuanya punya dalil masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.